Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang susah kita ceritain, yang kagak punya duit kita omongin, yang punya duit diem aja. Nah, itu terbalik dengan ayat ini. Ya, yang habis jual tanah, diem aja. Yang lagi kagak punya duit, ngomong mulu, biar supaya dikasih pinjam. Ya, nah, kalau lagi punya duit, diem aja supaya nggak ada yang pinjam. Nah, itu kan manusia. Kalau katakan uangnya gini amat berat, tidak nikmat Tuhan kamu ceritakan biar orang lain pun merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kami. Ya. Jadi bukan kesombongan, itu kata syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena syukur artinya telah Allah berikan. Tumbenan, poin jeruk, iya, kalau dapat rezeki, ya, itu ya. Banyak ya. Nggak biasanya poin jeruk, tumbenan, poin jeruk, kalau dapat rezeki. Nah, ya ini kalau diceritakan rezeki apa? Itu alhamdulillah. Dua angka tembus. Itu sih bukan nikmat. Ya, jadi apa nikmat kita kan? Ibtada suratul karimah itu bila qasami ala jalalatil qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna rabbahu lam yahjurhu wa lam yaqudhu kama za'al. Surah ini, surah yang mulia ini dimulai dengan qasam, dengan sumpah. Ya. Ala jalalati, atas ketinggian keagungan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sumpahnya apa? Wadduha wal-laili idza saja itu kan sumpah. Pokoknya mewah kosa. Jadi ini apa? Seperti kita ceritakan sebelumnya, bahwa kalau Allah sudah bersumpah di awal surah, maka sesuatu informasi yang disampaikan, informasi itu informasi yang besar, yang mungkin saja akan dibantah atau tidak dipercayai oleh orang yang mendengar. Nah, wa anna rabbahu, ini informasinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya Muhammad lam yahjud, tidak meninggalkannya, tidak menjauhnya, walam yadbuhu, yang berbuat artinya tidak memarahi Rasulullah. Nanti kita akan baca apa sebenarnya sababul nuzul, sebab turunnya surah ini. Ya, karena za'ama musyrikun, sebagaimana yang disatukan oleh orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik menyangka Rasulullah itu ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, karena kalau kita baca nanti ada sabab turunnya, sabab turunnya ayat ini. Kenapa ayat surah Al-Tuhan ini turun? Karena ada sababnya. Ya. Jadi orang musyrik menyangka bahwa Nabi ini sudah ditinggalkan dengan Tuhannya. Kenapa? Karena setelah turun ayat pertama dan ayat kedua, ayat pertama dan ayat kedua, itu wahyu tidak turun-turun lagi. Kemudian orang musyrik mengatakan, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, enggak turun-turun beberapa hari, enggak turun lagi. Rasulullah mengatakan, ada apa ini? Apakah kemarin-kemarin itu apa beritanya itu bukan begitu artinya? Berita apa kemarin kau enggak berlanjut lagi? Dia ada perasaan ditinggalkan. Jadi ayat ini akan menjelaskan. Nah, dengan ayat ini, dengan surah Iqbal huwa indahu rafil qadar, bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam indallah di sisi Allah rafil qadar, mempunyai posisi yang sangat tinggi. Alimul sya'ni wal makana, tidak dan posisi yang agung di Allah Subhanahu wa taala, keadaan dan posisi yang agung. Dengan ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kelompok ayat pertama. Ini kalau dalam metode tafsir itu ada menafsirkan ayat berdasarkan kelompok akan kelompok. Di dalam satu surah. Jadi kalau hanya 1 sampai 3 bicara tentang ini, 4 sampai 6 bicara tentang ini, 7 sampai itu namanya kelompok. Nanti dalam ilmu tafsir ada namanya ilmu munasabah, ada keterkaitan. Apakah kelompok ini terkait dengan kelompok sebelumnya? Apakah ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya? Bagaimana ayat ini namanya ilmu munasabah, ilmu yang menghubungkan antara relasi ayat ini dengan ayat sebelumnya atau ayat yang sebelumnya atau dengan surah yang lain. Ya, ada apa? Ada keterkaitan. Terkadang antar surah ada keterkaitan. Surah ini dengan surah yang terkaitan. Itu nanti dipelajari dari ilmu munasabah. Nah, kemudian apa lagi? Informasi dari ini semua basyaratuhu bil aqadil jazil fil akhirati. Kemudian surah ini juga memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW bil aqadil jazilati fil akhirah, dengan pemberian yang besar yang agung nanti di akhirat. Wa ma'addahu wa ta'ala rasulihi min ahwa'il karamati, dan apa yang menjadikan kepada Rasulullah SAW min anwa'il karamat, dengan berbagai macam kemuliaan, ya, dengan berbagai macam kemuliaan. Karamat biasanya karamat itu digunakan untuk kemuliaan atau keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kalau pada Rasul biasanya bentuknya atau katanya menggunakan mukjizat. Ya, kalau pada Rasul mukjizat, kalau pada wali sudah biasa apa? Karamat, kemuliaan. Jadi kalau sebenarnya semuanya itu sama-sama kharqul adat, sesuatu yang di luar adat, tapi di luar logika. Ya. Tapi kenapa disebut karamat, kemuliaan? Nah, karena kalau mukjizat itu dari ajaz, jadi melemahkan. Jadi Rasulullah punya kekuatan mukjizat untuk melemahkan musuh. Musuh itu ingin menjatuhkan Nabi diberikan kekuatan, namanya mukjizat. Tapi kalau karamat, kemuliaan, biasanya yang dimiliki Rasulullah sebagai kemuliaan tidak harus menjawab atau menjatuhkan atau mengalahkan lawan.
dia lempar tambang itu di bulan, nah, maka tempat Nabi Musa posisinya sebagai mukjizat karena untuk mengarahkan kaum yang ditantang dengan Nabi Musa siap. Tapi tongkat itu ketika dipegang oleh orang lain belum tentu berfungsi. Jadi dia berfungsi hanya kepada si pemiliknya. Kalau tongkat itu ada sama orang lain belum tentu berfungsi, bisa jadi ular belum tentu. Tapi mukjizat Rasulullah yang disebut dengan mukjizat abadi sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Al-Quran jadi mukjizat pada masa Rasulullah. Sekarang pun terjadi mukjizat. Siapapun yang akan menentang Al-Quran silakan. Al-Quran akan menjawab dengan sendirinya. Dan sejak munculnya Al-Quran dan Rasulullah sampai sekarang itu sampai akhir zaman nanti, itu berbagai macam rombongan, berbagai macam kritikan selalu ditujukan pada Al-Quran. Tapi Al-Quran sampai sekarang tetap eksis dia. Kenapa? Karena dia menjawab untuk dirinya sendiri yang menjanjikan pemeliharaannya dalam Al-Quran itu sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang akan menjaga. Baik rongrongan bentuknya, mau tahrif, penyimpangan, jangankan dalam penyimpangan menghilangkan ayat atau menghilangkan satu kata, satu huruf saja hilang itu ketahuan. Satu huruf saja hilang itu ketahuan. Kenapa? Para kufar yang ada di seluruh dunia ini sudah siap mereka sebagai hafiz. Maka Allah menggunakan kata nahnu dhamir mutakallim mal ghaib. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nahnu itu kami. Artinya Allah tidak sendirian dalam menjaga Al-Quran, melibatkan pihak lain. Siapa pihak lain itu? Ada manusia. Orang-orang yang direkrut oleh Rasulullah untuk menjaga Al-Quran. Ya, Al-Qurannya tidak marah ketika Al-Quran dibakar, tapi yang marah siapa? Umatnya kan. Di mana kemarin membakar Al-Quran? Di mana kemarin? Ya, sedang ramai kan Israel membakar Al-Quran. Al-Qurannya nggak marah, dibakar ya hangus. Tapi yang marah umatnya. Dan itu bukan hanya umat Islam yang marah. Umat-umat lain pun marah. Kenapa? Pelecehan terhadap suatu agama. Merasa agama yang lain pun merasa dilecehkan. Ya. Tidak apa-apa ketika agama yang lain dilecehkan, kita agama Islam marah sama, tidak apa-apa. Solidaritas dalam pengertian bahwa agama apapun tidak boleh dilecehkan karena itu keyakinan masing-masing. Kalau kita melecehkan agama lain, maka kita juga siap dilecehkan oleh orang lain. Maka Rasulullah SAW melarang membawa rusak ke wilayah musuh. Kedarhan Al-Quran rusak yang ada tidak boleh dibawa ke wilayah musuh. Kenapa? Yang pertama memang keterbatasan mushaf. Ya, jadi pada naskah sedikit. Yang kedua, kalau nanti mushaf itu dirampas, diambil oleh musuh, kemudian diperlakukan dengan tidak wajar atau dihinakan, entah apa itu dibakar, diinjak-injak, dihinakan, maka kita sama dengan menghinakan mushaf kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang membawanya, maka harus dilarang untuk membawa itu. Yang paling utama memang kita akan kehilangan naskahnya karena jarang pada saat itu ya. Yang kedua, ketika nanti diambil, dihinakan dia, ya kita sendiri yang salah, kenapa dibawa ke sana? Maka Nabi melarang membawa mushaf ke wilayah darahan, ke wilayah musuh. Takutnya apa? Dihinakannya. Apa itu dihinakan? Nah kalau dihinakan kita yang marah. Ya ketika kita marah kita nggak berbuat apa-apa karena kata kita berada di wilayah musuh. Justru kita kan mau melawan gak sah, tapi perasaan kita nggak enak karena musuh kita siapa yang dihinakan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kita teridentifikasi sebagai muslim yang sangat lemah iman. Ra'aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faillam yastati' fa bilisanihi, faillam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika da'aful iman. Kalau ada kemungkaran kita bisa merubahnya, ubahlah dengan kekuasaan, dengan tangan kanan. Kalau nggak sanggup, dengan lisan kamu. Kalau nggak sanggup, dengan hati kamu. Maksud dengan hati apa? Rasa tidak suka, rasa tidak senang dengan perlakuan itu. Tapi wadzalika da'aful iman, itu apa? Iman yang paling rendah. Mau diakui atau tidak, saat ini kita berada pada iman yang lemah, iman yang rendah.
ketika kemaksiatan merajalela di depan mata kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Senang? Nggak senang. Harusnya tidak, nggak bisa juga. Kenapa? Galakan dia kalau kita bilang. Ada apa? Nggak demen aja, nggak senang aja. Berarti posisi kita apa? Al-Abul iman. Orang yang punya iman yang sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dimaksud oleh Wahyubi ini dengan kekuasaan silakan. RT dengan kekuasaan RT, RW dengan kekuasaan RW, atau yang paling tinggi level ketika melihat kebongkaran kemaksiatan habisi. Ya, ketika melihat itu silakan kekuasaannya. Tapi kita tak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka berzalika al-abul iman. Maka di sini Rasulullah katakan keramat, punya beberapa keramat. Nah, apa keramat Rasulullah minha? Di antara keramat as-syafa'atul uzma. Di antara syafaat Rasul as-syafa'atul uzma. Syafaat yang agung yang nanti Allah Rasulullah berikan kepada umat, dan itu tidak dimiliki oleh orang lain, oleh Nabi lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kandungannya dalam ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Itu ayatnya. Nanti Rasulullah ingatkan, ini masih di dunia, ya. Masih di dunia wala sawfa yu'tika rabbuka, itu masih di dunia, tapi itu masih di Mekah. Dengan sawfa, ya, dalam teknologi bahasa Arab atau ilmu nahu, sawfa itu sesuatu yang nanti jauh, ya. Kalau fi'il mudhari kan fi zamanil hal wa mustaqbal, pada saat ini dan yang akan datang, itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi kan fi zamanil madhi wa qad, masa lampau. Kalau fi'il mudhari kan yang akan datang. Yang akan datangnya ya ntar. Hasil tadi jam 10 itu ntar juga, besok ntar juga, lusa ntar juga. Itu pakai fi'il mudhari. Tapi kalau ada tambahan sin misalnya, ya sin, saya full supaya sin, pakai tambahannya, itu entarnya agak jauh, bisa jadi minggu depan atau bulan depan. Tapi kalau ditambah saufa dengan saufa, itu lebih jauh lagi, bisa jadi nanti di mana? Di akhirat. Saufa ta'lamu, itu nanti kamu akan tahu di mana? Nanti di akhirat tahu. Sekarang belum tahu, pakai saufa. Kalau saufa ta'lamu, semua kala saufa ta'lamu, pakai saufa. Di mana kamu akan tahu? Di akhirat nanti. Kata sofa, dan ini wala sawfa yu'tika rabbuka, ini nanti di akhirat. Apa? Karena Rasulullah dapat memberikan syafaat nanti di akhirat. Itulah yang dinantikan oleh seluruh umat manusia nanti di akhirat, yang tidak dimiliki oleh Nabi lain, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nanti kita akan baca. Karena Rasulullah punya tingkat kesabaran yang tinggi, diberikan bagi kita senjata pamungkas yang Rasul tidak gunakan di dunia, tapi Rasulullah menggunakan mana? Di akhirat. Ya. Itu ayat kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, summa zakarat bima kana alaihi fis sighari min al-yatimi wal fakri wal faqati wal diya'i. Kemudian surah ini bercerita mengingatkan Rasulullah SAW bima kana alaihi fis sighari, pada waktu Rasul masih kecil. Kenapa disebut anak kecil? Tinggal yatim. Pada masa kecil sahabat masih jadi apa? Wal fakri, fakir. Wal faqa, orang yang sulit. Wal dia yang sempit, sempit harapannya segala. Kita ketahui yang mau nyusui aja nggak mau Rasul. Ketika orang-orang dan hubungan datang ke kota Mekah, ya, ibu-ibu itu menyusukan bayi-bayi yang ada di kota. Tapi bayi Rasulullah SAW tidak ada yang menyusui. Kenapa? Karena dia bayi yatim. Karena bayi yatim, mereka nyusui. Kalau dia yatim, siapa yang membayar? Siapa yang membiayai? Ini bayi yatim, kan yang menyusui. Sampai akhirnya Iwan Islamiyah, kontaknya itu, tak yang kurus, datang dan berhenti di depan rumah Rasul. Nah, ketika dia berhenti, dia kabur dari pegangan tuannya, dari waktu sadar rombongan kabur, dan dia dicari kemana, ternyata dia berhenti di depan rumah Rasulullah SAW.
Ketika dia berada di situ cari ketemu, ketika dia mendengar ada bayi, ada tangisan bayi di dalam rumah. Nah, ketika itulah dia datang, terlihatlah di situ sesuatu yang berbeda bayi dengan bayi-bayi yang lain. Memang dia bayi ya, yang beda. Kenapa nggak mau diambil? Tadi nggak ada yang. Tapi kalau dia nanti yang mau menyusui ini kembali ke kampung halaman, nggak bawa gendongan, nggak bawa bayi, ini merasa aib dan wah kalah, kamu tidak mau kalah ini. Udahlah, yatim nggak apa-apa deh. Tapi ketika beliau baru susui pada saat itu nyusui nggak sengaja, dalam arti nggak sengaja itu karena dia sedang menangis. Nah, kalimat itu dia termasuk orang yang susah. Dalam pengertian, maaf, susunya masih sedikit. Kenapa? Karena susu kan tergantung asupan kan. Tergantung asupan ibu susunya baik. Dulu punya saudara sama almarhum umi saya, dulunya rumahnya karena anaknya mencret, bayi mencret, anaknya mencret. Karena ibunya lagi nyusuin makan durian, mungkin itu susu dirasa durian. Anaknya mencret, makanya kalau lagi nyusuin jangan makan sembarangan, karena kalau makannya pedas itu bisa pedas juga. Maka kalau boleh nyusuin anak, bapaknya bayi dulu kali ya, biar ketahuan. Jadi tergantung asupan, sedangkan hal itu orang susah, jadi asupan sedikit. Tapi ketika Rasulullah menyusui, dia merasa air susunya banyak. Jadi sudah ada mukjizatan yang berbeda, susu banyak. Akhirnya maulah beliau membawa Rasulullah ke kampung halamannya. Nah ketika menggendong bayi Rasulullah ini, itu dengan ontanya yang tadi kurus, gagah, sehat, segar. Karena otak butuh asupan dan mereka tidak bisa memberikan asupan yang lebih, apa adanya saja. Otaknya sudah mulai berasa ya. Mulai berasa ada apa? Ada kelebihan pada bayi Rasulullah ini. Itu karena kita kan wah itu yatim itu mohon maaf ya. Yatim itu ya sangat sangat pada saat itu sangat diikat. Apalagi kalau yatim miskin. Maka kalau baca ayat fankihu ma qaba lakum minan nisa. Masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah di permaluan. Buat masna 3, 4. Jadi perintah nikahi berapa Pak? Berapa perintah? Fankihu apa? Mampu minan nisa masna apa? Satu ada enggak? Ada nggak satu? Nggak ada. Bedanya apa? 2. Bagi rumah kondisi masna 2. Wasulasa 3. Rupa 4. Jadi bedanya berapa? 2. Buat 1. Pakai ayat ini buat poligami. Tapi kalau melihat rangkaian ayat sebelumnya, ini berbicara tentang anak yatim. Bahwa anak yatim perempuan itu sangat diabaikan oleh orang-orang kaya. Kalau anak yatim perempuan itu miskin, maka ketika dilamar mas kawin pun nggak diberikan, gitu loh, nggak dikasih mas kawin dia. Pokoknya asal mau dinikahi aja sama orang itu udah bagus. Ayat Quran memprotes itu. Bahasa kasarnya, kalau kamu nikahi anak yatim perempuan yatimah, berikan dia haknya, kasih dia mahar sesuai dengan kondisi pasar itu. Kalau nama maharnya diberikan pada 10 gram, ya harganya pun sama. Jangan dihinakan dia. Nah, kalaupun kamu nggak mau nikahin anak yatim macam itu, udah nikahin aja yang lain. Terserah masna 2, 3, 4 yang lain silakan. Tapi anak yatim jangan dihinakan ketika menikahi perempuan anak yatim. Nggak ada baik, nggak diberikan haknya. Itu maksud ayat tersebut. Jadi bacanya di belakangnya dibaca, cuma ayat itu doang. Itu aturan poligami. Iya, tapi di belakangnya dibaca. Nabi itu cinta kepada perempuan, suka betul. Nabi itu diberikan keistimewaan yang namanya kecintaan perempuan. Semua juga sama. Zina syuhubu syahwat ini sama. Tapi lihat ayat yang pertama kali disebutkan, Nabi suka sholat yang pertama. Ini kawin yang doang udah bukan sunnah Nabi sholat itu. Yang pertama sholat, yang kedua wangi-wangian, yang ketiga baru perempuan. Iya. Jangan loncat yang ketiganya doang.
Giliran sholatnya, itu kadang-kadang kita pakai dalil yang enak-enak aja, yang kagak enak ya tinggal itu begitu. Ya. Jadi bayi yatim ini sejak Nabi ini memang masyarakat sangat apa ya istilahnya, mengabaikan. Maka ayat-ayat Madinah, ayat-ayat Makkah banyak terkait dengan perumahan yatim. Ayat-ayat juga tinggi, dan keladi, ya al-yatim. Di sini tuh anak yatim diperhatikan oleh wahyu. Kenapa? Karena Nabi ini yatim. Maka ayat ini surat mengingatkan Muhammad kamu yatim. Kemudian al-fakri, fakir. Karena ada yatim yang kaya, udah yatim, fakir coba yatim. Wal qafati, susah dia, sulit dia. Wal dia, sempit dia, ruang hidupnya sempit. Ini udah yatim, fakir, susah. Masya Allah. Maka agama perhatian orang-orang ini perhatikan. Maka yang mengabaikan yang yatim terhadap yukadzibu biddin, mendustakan agama. Kenapa? Dia sebutkan agama karena agama melindungi anak yatim. Ketika dia mengabaikan anak yatim, maka dia dianggap mendustakan ajaran agama. Artinya tidak mengamalkan ajaran agama karena agama memerintahkan untuk melindungi anak yatim. Hati-hati kali ini. Ibarat kata kalau kita tidak bisa secara individu sendiri, apa? Rame-rame. Kita rame-rame. Kalau maka bisa di apa ada macam infak di sekitar kita, ya oke lah buat masjid ada, disikat buat di sana ya. Atau misalnya infak yang ada itu disikat nggak masalah. Sifatnya sosial jadi mohon maaf, yang namanya infak masjid bukan hanya buat beli sikat WC sama sabun WC gitu. Gunakan dia kemaslahatan umat. Kenapa? Karena sifatnya sedekah. Ketika dia bermanfaat bagi umat itu sedekah. Jadi kita jangan bangga-bangga dengan kas masjid itu, kas masjid itu saldonya 100 juta. Terus ngapain ke 100 juta? Kalau saldonya besar 100 juta, terus ngapain? Saldonya 200 juta, terus ngapain? Itu orang berjariah di situ ketika itu dikumpulin. Jariahnya udah berapa belum? Belum pernah. Ngumpulin aja. Bukan pengeluaran sedikit. Bukan pengeluaran sedikit, pengeluaran sedikit kan? Ya memang nggak butuh banyak, bayarnya apa? Buat beli sikat WC, buat beli sabun WC. Akhirnya apa? Imamnya nggak dikasih sekali. Artinya sikat WC lebih berharga daripada imam. Ketika imamnya nggak ada, bubar di masjid. Maka dia pun boleh dengan sedekah itu. Takmir itu silakan. Jangan hanya digunakan untuk beli apa? Beli parfum, beli sikat segala macam. Enggak, dia untuk makanya amal jariah namanya. Kecuali kalau dia khususkan ini satu kotak khusus untuk yatim, maka dia nggak boleh digunakan untuk lainnya. Kecuali yang itu. Yang kotak ini kotak amal jariah masjid, ini kotak yatim. Kotak yatim tidak boleh digunakan untuk amal jariah masjid, tapi kotak masjid boleh digunakan untuk amal yatim. Maka kalau bikin apa tuh? Bikin apa? Apa namanya? Donasi ya. Untuk apa nih? Bikin yatim. Kalau memang itu bentuknya santunan, tidak boleh digunakan untuk operasional. Karena orang kasih apa nih? Santunan anak yatim, Mbak. Oke, saya kasih gitu. Wah, ini buat beli snacknya. Nggak boleh. Karena kalau dia adakan acara, maka dana operasional nggak bisa kan. Minta lain, ini nanti kita atur ada apa namanya, ada kegiatan yang kita akan laksanakan. Ini satu anak yatim, ini kegiatan terkumpul. Satu anak yatim terkumpul. Berapa terkumpul? Ada 5 juta. Berapa yatim yang di satu ini? 50 orang. Ya banget. Dan operasional berapa? 15 juta. Lah, banyak operasionalnya anak yatim. Yatim 1,5 juta, operasionalnya 15 juta. Ngapain 15 juta? Nyewa panggung. Apa lagi? MC. Oh, MC, snacknya, makannya. Dan yatimnya sumbangannya 5 juta, operasionalnya kegiatan 15 juta. Itu namanya lebih besar pasak daripada tiang.
Tujuannya tidak tercapai. Apa yang tercapai? Itu kan syiar, bukan mungkin syiar ya. Mewahnya saja, pestanya saja, celebrationnya saja, tapi intinya untuk kesampaian. Salah. Mending lebih baik yang 15 juta tambah 5 juta, 20 juta, bagikan saja satu kumpul anak yatim di masjid, nih bagikan masing-masing 10 juta misalnya. Daripada apa? Pakai acara seremonial, lebih apa? Lebih besar apa? Pengeluarannya daripada kita santunan itu. Dan ketika dia minta, hati-hati, disahkan itu. Ini apa nih? Santunan, oke. Santunannya ini apa? Operasional apa misalnya? Ini acara. Buat apa? Beli snacknya. Dia apa lagi? Apa lagi? Nyawa panggungnya. Apa lagi? Kalau itu terserah. Tapi itu apa? Dipisahkan. Jangan sampai dicampur aduk. Ketika laporannya pun sama. Ya, sumbangan dapat 20 juta. Ini diberikan untuk anak yatim 50 orang selesai. Ini operasionalnya berapa? 2 juta. Gunakan untuk apa? Beli makanan, snack, selesai. Dipisahkan. Kenapa? Hati-hati. Maka kadang saya suka khawatir. Suka khawatir. Mungkin jadi perhatian kita bersama ya. Kalau kita, ini saya keresahan sedikit, tapi ini nanti kita bersama. Kalau kita menghadiri di satu tempat, misalnya, ya peringatan ya, misalnya kayak kita ada acara apa, misalnya 3 hari dulu ya, yang meninggal dunia. Khawatir kalau tuan rumah yang kita hadiri acara itu orang yang susah, di situ ada anak yatim. Saya khawatir yang itu bukan kita air minum atau apa. Saya khawatir air minum atau apa itu dibeli dari uang hak anak yatim. Ini saya khawatir. Kalau orang kaya mungkin banyak harta peninggalan yang boleh. Kenapa? Dia aja susah, tapi ketika mengundang kita untuk menghadiri acara tersebut, dia harus menggunakan uang itu karena haknya anak yatim. Kita khawatir memakan hak anak yatim. Itu yang saya khawatirkan ketika kita menghadiri suatu acara, misalnya ya ada tetangga kita wafat ya, terus kita hadir di situ. Ya memang karena kita solidaritas sebagai seorang muslim, tapi saya khawatir ketika disuguhkan makanan atau apapun itu, si tuan rumah membelanjakan itu dari apa? Dari uang warisan. Nah, warisan itu hak siapa? Anak yatim. Khawatir itu dibelanjakan. Kenapa? Ya jangankan untuk acara, untuk dia makan aja susah. Maka ketika dia ngadain acara, dia punya uang, khawatir itu uang anak yatim. Ini yang saya khawatirkan. Maka apa yang harus dilakukan? Ya kalau usahakan, maka Rasulullah ketika ada sahabat yang wafat, nggak boleh masak. Kamu masak di rumah si fulan, bawa makanan. Jadi apa? Orang tetangga bawa makanan kemana? Ke rumah yang meninggal dunia. Nanti kalaupun makan dari yang dibawa oleh tetangga itu, jadi bukan orang yang meninggal dunia apa ini? Yang masak. Maka terus jangan ngebul di dapur dia. Kenapa ngebul dia? Maksudnya jangan ada acara. Kenapa? Dia sedang musibah. Jangan kena musibah, masak-masak juga di rumah itu. Nah itu kan artinya menyusahkan orang. Siapa yang bertanggung jawab? Tetangganya. Tetangganya ini masak apa? Misalnya masak nasi, bawa ke situ. Dimasak sayur, bawa ke situ. Dibawa air, bawa ke situ. Yang rumah kena musibah jangan apa? Jangan masak-masak. Itu yang ideal. Kita malah khawatirnya apa? Itu yang kita khawatirnya dari hak mereka. Kalau memang orang mampu, ya mungkin dia banyak peninggalan banyak, mungkin ya ini enggak, ini punya istrinya, oke, istrinya punya hak di situ, bagian dia. Tapi kalau yang pas-pasan, jangankan buat subuhan itu, buat bayar sekolah dia belum bayar, dia bingung nanti bayar kenapa? Karena tulang punggungnya sudah tidak ada. Berkelanjutan kan? Kasihan. Maka ayat-ayat Quran di kota yang turun di Madinah itu sangat memperhatikan. Bahkan Rasulullah sampai apa? Kata itu sampai memberikan apa ya, motivasi atau jaminan, ana wa qablatin kahada fujan. Aku dan kafir yatim, ana wa qablatin hataini fujan. Seperti nanti posisi di mana di surga. Apa? Saking apanya? Saking dekatnya. Yang kedua, antara jari tengah dengan jari tunjuk secara normatif jaraknya apa? Enggak jauh. Ini tingginya ya kan? Tingginya. Oke, Rasulullah tinggi, tapi antara posisi yang kedua nggak terlalu jauh. Bandingkan antara jari tengah dengan kelingking itu jauh kan ya? Atau jari tengah dengan apa? Dengan jempol jauh. Jadi kalau ini kan apa? Pertama, kedekatannya sangat dekat. Artinya orang yang mengayomi anak yatim Rasul sangat dekat. Yang kedua, posisinya, derajatnya. Memang Rasulullah lebih tinggi, tapi lebih tinggi Rasulullah hanya 1 derajat ke bawahnya. Rasul ana wa qalbatan hataini fil jannah.
seperti nanti. Bagaimana Rasulullah memotivasi. Nah, di surah ini Allah ingatkan kamu yang Muhammad dulu tuh yatim, fakir, kafar, susah, dia kamu sulit. Fa'awahu rabbuhu wa kalau Allah ayomi, Allah lindungi dia. Wabnahu, Allah kayakan. Jadi ketika Rasulullah yatim, Allah lindungi. Macam-macam perlindungan Allah itu. Dengan mengantarkan Halimah Sa'diyah itu sebuah perlindungan Allah. Siapa yang mau menyusui bayi yatim ini kecuali oleh Allah digerakkan hatinya Halimah Sa'diyah untuk apa ya? Justru itu. Kalau tidak ada peristiwa pembedahan apa tuh dada Rasulullah, itu Nabi Rasul apa? Bayi bukan bayi. Rasulullah SAW itu nggak dikembalikan ke kota Mekah pada ibunya. Dikembalikan itu pada usia sekitar 5 atau 6 tahun itu. Ketika ibu susu ini khawatir karena teman-temannya bercerita Muhammad diculik, kata dia. Ada 2 orang yang bawanya ke bukit di balik batu dan dadanya dibelah oleh malaikat Jibril, dibersihkan. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu menceritakan, aku melihat kesayatan, mas. Kalau kita kayak operasi panjang, aku melihat kata Anas bin Malik karena waktu kecil. Nah, ketika diceritakan kepada teman-teman bercerita kepada Halimah Sa'diyah, Muhammad diculik. Ketika kembali, Rasul dalam keadaan mukanya pucat, ketakutan. Halimah Sa'diyah ketakutan dan kamu ketakutan. Ini bayi Mekah, orang Mekah, bayi Quraisy. Dia betul orang Islam, tapi kalau terjadi sesuatu mereka akan bertanggung jawab. Apa? Buru-buru dipulangi ke Mekah. Buru-buru itu benar pada waktunya dipulangkan. Buru-buru, bukan karena dipulangkan itu karena mereka enggak, tapi karena ketakutan. Takutnya terjadi apa-apa nanti mereka bertanggung jawab. Apa? Bayi yang masih anak yang masih kecil dipulangkan. Nah, kemudian sudah Rasulullah mengalami kesulitan. Siapa yang rawat? Ibunya kan. Sampai kemudian ditinggal wafat ibunya ketika pulang hijrah dari kota Madinah. Ngapain ke kota Madinah? Memperkenalkan anak kecil yang namanya Muhammad bin Abdullah kepada saudara-saudara bapaknya yang ada di mana? Di Madinah. Maka Rasulullah, laula hijrah wa kuntu minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku ini semua orang Madinah. Kata Nabi, sebenarnya aku ini orang Madinah. Kenapa waktu kecil ibunya itu membawa Rasulullah ke Madinah, memperkenalkan kepada saudara-saudara dan saudara bapaknya seibunya ini, supaya nanti dia dilindungi. Kenapa bayi yatim? Tapi ketika kembali dari Madinah menuju Mekah, di Abwa ibunya apa? Wafat. Maka Rasulullah ibunya ada di Abwa wafat. Nah, jatuhlah pada asuhan siapa? Wakilnya wafat, jatuh kepada asuhan pamannya. Itu bayi Rasul. Maka apa? Kecil Rasul. Maka apa diingatkan? Kamu tuh kecil tuh begitu. Kemudian apa? Fa'awahu rabbuhu. Allah lindungi, dan itu melindungi. Apa itu? Wa'abnahu, kau kayakan. Loh, apa sudah ngambil kekayaan? Bayangkan seorang yatim, hidupannya keras, tapi bisa menikahi seorang janda yang terhormat dan kaya raya. Ya, Siti Khadijah itu orang perempuan terhormat. Walaupun seorang janda perempuan terhormat dan kaya raya. Rasulullah bukan melamar Siti Khadijah. Siti Khadijah yang mengambil Rasul. Kenapa? Dengan akhlak. Ya. Karena Rasulullah posisinya sebagai apa? Pegawai kan, anak buah yang bawa dagang Siti Khadijah. Kemudian yang mendampingi namanya Maisarah bercerita bagaimana judinya Rasulullah. Kita Siti Khadijah minta Rasulullah untuk menjadi suami. Usianya 25 tahun, lalu Siti Khadijah berapa? Sekitar 40 tahun. Tapi masih belum punya apa? Keturunan. Berarti luar biasa. Karena dari sisi yang lain tidak ada yang berikan keturunan. Termasuk Siti Aisyah radhiyallahu walaupun perawan masih muda, tapi apa? Tidak berikan keturunan Rasulullah. Maka Siti Aisyah cemburu kepada apa? Kepada Siti Khadijah. Kecemburuan itu diungkapkan kepada anaknya Siti Fatimah. Apa sih keistimewaan ibu kamu sampai Rasulullah itu begitu cintanya pada ibu kamu? Berarti ibu kamu itu janda, sedangkan aku perawan dan aku lebih cantik. Ibu kamu udah tua, tapi Rasulullah sangat mencintai ibu kamu. Karena Rasulullah tanda kutip ya, ketika Siti Khadijah wafat, itu sampai egonya itu nyebut Siti Khadijah. Kalau ada makanan-makanan
makanan yang beliau menghadiahkan, dipanggil saudara Siti Khadijah, kasih saudara Siti Khadijah. Jadi dia siap cukup. Maka Fatimah sebagai seorang anak tentu saja belain apa? Belain emaknya kan? Kata Siti Fatimah, tentu saja ibuku lebih baik daripada kamu. Gitu, Siti Fatimah. Apa kebaikan ibu kamu? Kata Siti Aisyah. Ibuku itu janda, ibuku sudah tua, tapi ibuku dapat menikahi seorang perjaka. Kamu cantik, masih muda, kenapa kamu nikahnya pada duda bekas ibu aku? Anak nggak masalah kan? Dia bilang mana? Kamu kan perawan, cantik, tapi kenapa nikahnya sama duda? Duda ibu aku. Ibu aku janda, iya, tua iya, tapi bisa menikahi perjaka. Nah, mana lebih hebat? Bukan nanti nyari janda yang kaya. Sunnah Rasul katanya.